Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagar Alam hari ini. Bertemu lagi dengan Mbak Dwi dan Mbak Cepi di Pagar Alam Pos Channel. Mbak Cepi, untuk hari ini ada berita apa saja? Tentunya banyak sekali berita Pagar Alam hari ini. Salah satunya, Wali Kota Pagar Alam, Kapian meresmikan Musola Nurul Ilmi di SD Negeri 41 yang berlokasi di Kelurahan Agung Lawangan. Berikut liputannya. Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni SH meresmikan Musola Nurul Ilmi di SD Negeri 41 yang berlokasi di Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempu Utara, Kota Pagar Alam. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam, Dr. Andes Samsul Bahri Burlian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, Dr. Andes Haji Halmin Heryadi, Camat Dempu Utara Arjanggi Fetna Utama SSTP MAP, serta tamu undangan lainnya. Dikatakan Kafian, keberadaan fasilitas keagamaan di lingkungan sekolah seperti musola ini sangat penting untuk mendukung meningkatkan pendidikan karakter peserta didik selaku generasi penerus supaya ke depan bisa melahirkan sumber daya alam yang baik untuk menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Sementara Kepala SD Negeri 41 Kota Pagar Alam, Marlina Widya Ningsi SPD SD mengungkapkan tujuan dibangunnya musola adalah untuk meningkatkan kegiatan keagamaan di sekolah, meningkatkan iman dan takwa siswa dan mendukung pembentukan pendidikan karakter. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Sejak diberlakukannya New Normal selama pandemi virus corona, tahun 2020 tercatat ada penurunan kunjungan wisatawan di Kota Pagar Alam. Ini tayangannya. Sejak diberlakukannya New Normal atau tatanan kehidupan baru selama masa pandemi virus corona sepanjang tahun 2020, tercatat ada penurunan kunjungan wisatawan di Kota Pagar Alam. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam Ahmad Berlian Aristofani didampingi Kabid Pemasaran Pariwisata Arkadius dan Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wiro Desyanli mengatakan ada beberapa faktor terjadinya penurunan kunjungan wisatawan. Selain disebabkan masa pandemi COVID-19 juga faktor lainnya. Sambung Wiro, ini artinya ada penurunan pengunjung wisatawan ke Kota Pagar Alam mencapai hingga sekitar 70.000 wisatawan. Sedangkan untuk tahun 2020, puncak kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara terjadi pada Agustus 2020 mencapai hingga 50.570 pengunjung. Selain itu ada Januari mencapai 42.542 pengunjung. Kemudian pada akhir tahun bulan Desember berjumlah 27.279 pengunjung. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Berita selanjutnya, agar penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 tepat sasaran, Kejari Kota Pagar Alam terus mengawasi. Berikut liputannya. Agar penyaluran bantuan bagi masyarakat berdampak COVID-19 tepat sasaran, pihak Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam terus memantau dan mengawasi di lapangan. Hal ini sesuai arahan Kejagung RI terkait penyaluran bantuan program pemerintah pusat. Disebutkan Lutfi, Menteri Sosial sudah meminta adanya pendampingan penyaluran bantuan bagi terdampak COVID-19. Jadi di daerah khusus Kejari Pagar Alam menindaklanjuti dengan memantau di lapangan. Bantuan tersebut selayaknya tepat sasaran. Jadi jangan sampai merugikan masyarakat, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Sejauh ini diakui Lutfi, belum ada laporan terkait pungli atau bantuan tunai dipotong. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Herawadi Esos melalui Kabid Resos Koko Bangun untuk penyaluran bantuan bagi pandemi COVID-19 direncanakan digulirkan lagi di tahun ini. Hanya saja mengenai data, jumlah penerimanya masih dilakukan perbaikan. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Untuk berita selanjutnya, vaksinator imunisasi COVID-19 diperkirakan dimulai pada Februari mendatang. Vaksinatornya adalah tenaga kesehatan. Ini tayangannya. Vaksinator imunisasi coronavirus desain 2019 COVID-19 diperkirakan dimulai pada bulan Februari mendatang. Vaksinatornya adalah tenaga kesehatan nakes yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan masyarakat
Karenanya nakes inilah yang kelak memberikan vaksin kepada para penerima. Kepala OPTD Puskesmas Bumiagung, Hyodar Yuskensi, SKM, mengatakan Puskesmas Bumiagung menjadi salah satu tempat vaksinasi di Pagar Alam. Karenanya beberapa nakes dari Puskesmas Bumiagung ditunjuk sebagai vaksinator. Lanjut, Yudar, 5 nakes dari Puskesmas Bumiagung sedangkan mengikuti sosialisasi via Zoom ini supaya mereka mendapatkan pemahaman tentang teknis pemberian vaksin COVID-19. Juga karena imunisasi COVID-19 ini berbeda dengan imunisasi campak, polio, dan lainnya yang pernah dilakukan dulu. Kapan imunisasi COVID-19 akan dimulai? Yudar mengatakan kemungkinan dimulai pada Februari mendatang. Namun untuk kepastian lebih lanjut akan disampaikan langsung oleh dinas terkait. Sebelumnya, Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni SH mengatakan, pemberian vaksin bertujuan untuk membentuk kekebalan skala besar, bukan hanya membentuk kekebalan individu. Karenanya semua orang harus menerima vaksin sesuai dengan kriteria. Tahap pertama lanjut ke Alfian, ada kurang lebih dari 1.000 nakes di Pagar Alam yang menjadi sasaran pertama imunisasi COVID-19. Setelah mereka baru dilanjutkan dengan TNI Polri, ASN, dan masyarakat umum. Karena penerima cukup banyak, Kafian memperkirakan imunisasi COVID-19 akan berlangsung selama 1 tahun. Juga jumlah vaksin yang dibutuhkan Pagar Alam cukup banyak. Edo, Pagar Alam Post Channel. Berita terakhir Pagar Alam hari ini. Harga cabai setan di pasar tradisional Kota Pagar Alam, Terminal Mendagung, kini kembali normal. Berikut liputannya. Sempat menggila dan bertengger di harga 70.000 per kilo. Harga cabai setan di pasar tradisional Kota Pagar Alam Terminal Nendagung, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, kini kembali normal dengan kisaran 50.000, 60.000 per kilogram. Senada diungkapkan, Mbah Suwo, pedagang sayuran lainnya mengakui jika harga terjual cabai setan sempat tembus di harga 70.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit yang sebelumnya juga sempat naik dengan kisaran harga 60.000 per kilogram, sekarang mulai berangsur mengalami penurunan di kisaran harga 55.000 hingga 50.000 per kilogram. Sementara Kepala Dinas Perindakop Kota Pagar Alam, Dawam SHMM, melalui Kabid Perdagangan, Supriyanto Sos MSI mengatakan memastikan harga kebutuhan sejumlah bahan pokok stabil. Pihaknya melakukan giat monitoring harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Pagar Alam. Sedangkan untuk harga bawang merah dan bawang putih, kata Supriyanto, yakni bawang putih 20.000 per kilogram, bawang merah 20.000 per kilogram, bawang bombay 25.000 per kilogram, tomat atau cung 1.000 per kilogram. Edo, Pagar Alam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.